Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Problematika Hubungan Air Tanah dan Tanaman. Pada video pembelajaran yang keempat kali ini, kita akan mengkaji topik tentang ketersediaan unsur hara tanah dan pertumbuhan tanaman. Adik-adik mahasiswa semuanya, marilah kita pahami terlebih dahulu tentang skema interaksi unsur hara dengan tanah dan tanaman. Tanaman menyerap unsur hara dalam bentuk ion. Ion hara yang diserap oleh tanaman berasal dari larutan tanah. Ion hara yang berada dalam larutan tanah berasal dari tiga sumber. Yang pertama, ion hara berasal dari padatan tanah. Yang kedua, ion hara yang berasal dari hasil mineralisasi bahan organik. Dan yang ketiga, ion hara yang berasal dari pemberian pupuk. Untuk mempelajari interaksi-interaksi yang terjadi, perlu diketahui: 1. Jumlah hara pada tiap fase. Yang kedua, gerakan unsur hara dari satu fase ke fase yang lain. Yang ketiga, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam setiap gerakan hara. Yang keempat, ada tidaknya interaksi, dan interaksi itu terjadi di mana. Ketersediaan hara yang berasal dari padatan tanah. Zat hara mikro seperti Fe, Zn, Mn, dan sebagainya berasal dari mineral. Ada yang dalam bentuk larut, dalam larutan tanah. Ada yang dalam keadaan diabsorpsi oleh permukaan liat tanah. Ada yang dalam keadaan terikat oleh bahan organik, dan ada yang merupakan bagian dari mineral yang tidak larut. Kebutuhan hara mineral bagi tanaman. Untuk pertumbuhan yang optimal, tanaman kisarannya pada tiap hara berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh adanya keragaman tanaman, metode pengukuran yang berbeda-beda, dan keragaman tanah. Penyerapan hara selama pertumbuhan tanaman. Bahwa penyerapan hara berhubungan langsung dengan pertumbuhan tanaman. Analisis pertumbuhan tanaman dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan berdasarkan bobot tanaman. Yang kedua, pendekatan berdasarkan luas daun. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan kecepatan asimilasi bersih.
Kecepatan penyerapan yang relatif dapat dirumuskan sebagai ln M per T dikurangi ln M per T2. Laju pertumbuhan penyerapan bersih dapat dirumuskan sebagai 1 per WR dikurangi DU per DT. Sebagai kesimpulan pada video kali ini adalah bahwa penyerapan yang terjadi pada unsur hara memiliki pola yang berbeda untuk unsur hara pada kondisi yang berbeda. Yang kedua, penyerapan unsur hara pada tanaman memiliki pola yang berbeda pada kondisi yang berbeda. Yang ketiga, penyerapan pada akar yang terpotong memiliki pola yang berbeda dengan tanaman yang lengkap. Demikian video pendek kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.